dosen maupun prodi akan senantiasa mendukung program hal tersebut. Kemudian webinar ini saya harap bisa memberikan solusi bagi mahasiswa-mahasiswa yang sekarang mungkin ada di antara kalian yang masih semester 1 yang baru mulai masuk proses perkuliahan sampai kepada mahasiswa semester akhir. Tentunya saya ucapkan pula terima kasih banyak kepada Bapak atau adik narasumber pada malam hari ini yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa sharing sama mahasiswa-mahasiswa biologi. Tentunya dengan hari ini saya pikir malam hari ini temanya bagus ya, soalnya inilah yang dirasakan mungkin pada umumnya pada mahasiswa, apalagi biologi yang secara tidak langsung sering berkaitan dengan dunia praktek. Jadi tema hari ini kenali mental illness, strategi mengatasi problematika di hiruk pikuk dunia perkuliahan. Jadi yang mungkin mahasiswa yang semester akhir sudah mengalami yang namanya proses-proses banyak melalui proses perkuliahan, tetapi yang mungkin mahasiswa-mahasiswa baru mungkin ya yang masih mau beradaptasi dengan dunia kampus, silahkan mendengarkan materi pada malam hari ini dengan baik karena akan banyak hal atau ilmu yang akan kalian peroleh bagaimana sih caranya sebenarnya mengatasi masalah-masalah dalam proses perkuliahan, apalagi mental yang harus Anda persiapkan khususnya di program studi pendidikan biologi karena mungkin pada saat ini belum Anda rasakan, namun seiring jalannya waktu kemudian semakin tinggi semester berarti proses perkuliahan yang akan kalian lalui itu semakin lebih spesifik mata kuliahnya sehingga akan lebih banyak menguras tenaga, energi maupun perasaan tentunya. Jadi harus pintar-pintar nanti bagaimana mendengarkan materinya sehingga bisa mengelola emosi atau psikisnya nanti dalam menghadapi proses perkuliahan. Untuk kegiatan webinar pada malam hari ini, saya pikir untuk mengefisienkan waktu karena kita juga memulai terlambat beberapa menit, sehingga untuk mengefisienkan waktu saya kira saya kira sudah seperti ini saja yang bisa saya sampaikan. Silahkan para peserta seminar khususnya mahasiswa program studi pendidikan biologi dengan mendengarkan dengan baik materinya sampai selesai ya, jangan di spill. Kemudian nanti apa-apa yang mungkin yang sudah Anda rasakan atau untuk mungkin ada hal-hal yang mau di-sharing dengan narasumber pada malam hari ini bisa ditanyakan ya. Jadi curilah ilmunya narasumber pada hari ini yang saya rasa narasumber kita hari ini sangat luar biasa. Jadi ada adik ini merupakan budayawan dan kalau saya tidak salah ingat pernah mengajar di program studi pendidikan biologi. Iya deh ya. Mungkin pada saat mungkin masih ketua program studi Bapak Erwin SPD MPD. Sekali lagi selamat bergabung kembali meskipun dalam webinar ini mungkin bisa lebih banyak sharing kepada mahasiswa program studi pendidikan biologi. Semoga webinar pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak kepada Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Biologi yang senantiasa memberikan kontribusi serta memberikan kegiatan-kegiatan positif yang membangun dan menambah wawasan dari mahasiswa program studi pendidikan biologi. Untuk itu, webinar nasional pada hari ini, pada hari Minggu 12 November pukul 20.30 dengan tema kenali mental illness, strategi mengatasi problematika di hiruk pikuk dunia perkuliahan. Saya buka dengan resmi dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Cukup sekian. Billahi fil sabilil haq wastabiqul herat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, marilah kita berdoa
dalam hati agar kegiatan kita dapat diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Doa dicukupkan. Demikian acara pembukaan kegiatan webinar Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Biologi periode 2023-2024 pada malam hari ini. Selanjutnya, kegiatan akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Saudari Sudarmi. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Iya, Kak. Oke, baik. Terima kasih kepada MC nih atas kesempatannya. Baik teman-teman, sebelum aku mulai, aku juga mengingatkan kembali bagi teman-teman untuk jangan lupa mengisi absensi yang akan disediakan oleh panitia di akhir acara nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam, salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera untuk kita semua dimanapun kita berada. Gimana nih, bagaimana nih teman-teman kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya, boleh banget ya untuk menjawab di room chat atau mengaktifkan mikrofonnya agar teman-teman itu bisa lebih berpartisipasi aktif serta interaktif untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan kecil seperti tadi. Nah, jika nanti memang narasumber juga melemparkan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat mengajak teman-teman untuk berinteraksi aktif dalam mengeluarkan pendapat atau opininya. Baik teman-teman semua, izinkan saya, Sudarmi, untuk memandu sesi paparan pada webinar malam hari ini terkait dengan webinar Hima Prodi Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Bone dengan mengusung tema Kenali Mental Illness, Strategi Mengatasi Problematika di Hiruk-Pikuk Dunia Perkuliahan. Nah, tema ini sangat menarik ya, karena tentunya menjaga kesehatan dan mengenali mental mahasiswa itu penting diketahui. Karena masalah ini dapat terjadi pada siapa saja dan kapan saja, bahkan kadang pun tidak disadari. Nah, kehidupan perkuliahan itu dapat menjadi masa yang penuh tantangan bagi mahasiswa karena dihadapkan dengan problematika seperti adanya beban akademik yang tinggi, keuangan, teknologi, maupun dengan teman dan lain sebagainya. Oleh karena itu, nah pada kesempatan malam hari ini, kami menghadirkan narasumber spesial dan pastinya keren, serta siap untuk berbagi ilmu dan pengalamannya. Oke, sebelum narasumber menyampaikan materinya, izinkan saya untuk membacakan CV dari narasumber spesial kita malam hari ini. Kepada operator, mohon untuk dibantu menampilkan. Udah kuliah ilmu. Oke, nah narasumber spesial kita malam hari ini bernama Kak Abdi Mahesa SS. Nah, beliau itu lahir di Parepare tanggal 18 Mei tahun 1998. Beliau tinggal di apartemen Kota Kasablanka, Kebayoran, Jakarta Selatan. Nah, nomor HP beliau itu boleh dicatat nih. Ada 085 348 192 dan 498. Email beliau yaitu abdimahesa27@gmail.com. Kemudian beliau sebagai seorang mahasiswa. Latar belakang pendidikan beliau yaitu SD 14 Biru, kemudian melanjutkan di SMP Negeri 1 Watampone, dan kemudian melanjutkan di SMK 7 Bone sama dengan SMA PGRI Bone. Beliau telah menempuh S1 mengambil jurusan Sastra Bugis di Makassar Universitas Hasanuddin. Kemudian saat ini beliau juga mengambil S2, mengambil jurusan Filologi dan Kajian Humaniora di Universitas Indonesia.
Kemudian kita lihat prestasi narasumber kita pada malam hari ini, yaitu beliau termasuk budayawan termuda di Sulawesi Selatan. Budayawan termuda ya di Sulawesi Selatan. Kemudian beliau itu pernah mengambil prestasi juara 1 PKM di Unhas. Kemudian juara 1 Pilmapres Unhas pula. Kemudian beliau juga pernah mendapatkan award beasiswa LPDP Kementerian Keuangan. Beliau juga merupakan dosen tamu mata kuliah Pangadereng Universitas Muhammadiyah Bone. Wah, sangat banyak ya prestasi dari narasumber spesial kita malam hari ini. Oke, yang akan saya sampaikan nantinya yaitu Kak Abdi bisa menyampaikan materinya. Kemudian setelah penyampaian materi dari narasumber, akan dibuka sesi tanya jawab, di mana tanya jawabnya itu diberikan kesempatan kepada 3 orang penanya. Selanjutnya kepada narasumber spesial nih, Kak Abdi Mahesa SS. Selamat malam, Kak. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Teman-teman, izin bergabung. Oke. Assalamualaikum. Baik, Kak. Untuk tidak berlama-lama lagi nih, saya persilahkan kepada Kak Abdi untuk menyampaikan materinya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat senang sekali apresiasi kepada teman-teman prodi biologi Universitas Muhammadiyah Bone. Alhamdulillah bisa berjumpa, saling menyapa, saling bertatap muka kembali setelah 2 tahun nggak pernah jumpa ya. Walaupun secara virtual, walaupun secara daring, semoga nilainya tidak terbatas dan manfaat juga tidak terbatas. Secara khusus juga saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Suwanduri, Ketua Prodi Biologi Universitas Muhammadiyah Bone telah berkenan memberikan sambutan pada malam hari ini. Apresiasi juga kepada teman-teman mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bone yang mungkin sempat tergabung walaupun tidak bukan dari prodi biologi ya, tetapi sangat bersemangat pada malam hari ini serta berpartisipasi dan juga bisa sharing ilmu berkaitan dengan bagaimana kondisi yang dihadapi. Kondisi yang dihadapi sama teman-teman itu juga saya alami sekarang saat ini, mental illness dan juga bagaimana kondisi psikologis kita ya untuk mencapai derajat yang lebih tinggi sebagai seorang yang terdidik, tercerahkan, dan terpelajar. Nah, tentu mental illness itu adalah menguji kesiapan kita, menguji mental kita. Apakah kita akan menjadi orang yang kuat, orang yang tegar, orang yang senantiasa memiliki prinsip yang kuat. Itu mental kita memang diuji dengan pendidikan, sehingga dengan pendidikan yang teman-teman raih nantinya di bangku perkuliahan akan memperkuat bagaimana solidaritas, kepekaan, dan juga emosional teman-teman terhadap situasi yang ada di sekitar teman-teman ya. Nah, korporasi saya nggak terlalu panjang nih, saya cuma memberikan sedikit sebagai bentuk formalitas dan tanggung jawab saya kepada teman-teman semua. Mahasiswa-mahasiswa saya kemarin ya, alhamdulillah saya sangat senang sekali, sudah bagus public speaking-nya, sudah lancar dan sudah padat ya, pembahasannya tadi Sudarmi cukup bagus. Saya sangat bangga pernah berkontribusi dalam karir dan dalam pengembangan pendidikan teman-teman. Nah, apa sih yang dihadapi oleh mahasiswa utamanya ya, mahasiswa baru ya di jenjang S1, dan bagaimana sih cara mengidentifikasi apakah kita ini mental illness, apakah kita butuh kesehatan mental. Nah, memang mental itu menjadi salah satu faktor mood ya. Memang mental itu salah satu faktor yang mendukung kesuksesan kita. Prinsip, komitmen, dan juga dorongan serta motivasi dalam diri kita itu dipengaruhi oleh mental kita. Nah, untuk mau bagaimana menguatkan mental kita ya akan kita bahas ya, dan perkembangan diskusi ini akan jauh lebih bagus, akan jauh lebih luas, dan akan jauh lebih berbobot ketika
ada tanggapan, sanggahan, dan juga komentar dari teman-teman semua. Kita sering diskusi ya pada malam hari ini. Saya hanya sebagai fasilitator ya. Saya juga banyak belajar, butuh banyak belajar dari teman-teman. Saya hanya membagikan pengalaman saya, membagikan apa yang pernah saya lakoni ya, sehingga semoga itu bisa menginspirasi teman-teman untuk memilih passionnya di passion biologi agar bisa mempermantap, mempertegas dan juga memperkuat passion teman-teman dalam bidang teman-teman sendiri ya. Oke, mohon slide Saudara Lutfi. Nah, bagaimana sih kehidupan mahasiswa di era modern ini membawa banyak tantangan dan peluang ya. Dulu orang-orang suka sukses, dulu orang-orang susah untuk sukses. Sekarang orang-orang gampang sukses. Kenapa? Karena banyak orang yang mudah menyerah. Banyak mahasiswa yang gampang galau, banyak anak muda yang gampang insecure. Jadi peluang untuk sukses di masa sekarang itu jauh lebih kuat ya, jauh lebih besar asalkan kita mampu membaca peluang, mampu membaca potensi, mampu membaca apa-apa yang perlu kita isi dalam kondisi seperti ini ya. Jadi mahasiswa sekarang itu mohon maaf ya, ada yang wibu-wibu, ada yang muncul fenomena dulu kan orang emosionalnya dikendalikan oleh apa yang dia tonton. Nah, sedangkan hari ini emosional seseorang itu dibentuk dari apa konten-konten yang dilihat dari Instagram, dari gadget, dan dari berbagai komunikasi virtual lainnya ya. Nah, ya, jadi yang saya amati bahwa peluang untuk sukses hari ini cukup besar. Kenapa? Karena orang-orang hari ini gampang menyerah. Ketika mereka menyerah, kita harus takutkan mereka dengan cara memotivasi diri kita untuk tidak ikut seperti mereka dan untuk memperkuat kita punya pilihan hidup ya. Jadi apapun dalam pilihan kita tidak ada yang perlu disesali. Justru itu yang kita olah ya. Nah, di satu sisi ini juga ada peluang teman-temannya karena ada teknologi dan kemajuan informasi telah membuka pintu akses ke pengetahuan dan sumber daya yang lebih luas. Namun kehidupan kampus juga sepertinya sih membawa tekanan ya dan juga tantangan yang berbeda dibandingkan dengan masa lalu. Nah, dalam presentasi ini saya akan membahas bagaimana sih kehidupan dan tantangan mahasiswa di era modern. Ya, nanti akan kita ulas lebih dalam lagi. Slide. Nah, apa sih kegiatan-kegiatan mahasiswa yang menarik ya, teman-teman bisa pilih? Apakah kuliah pulang, apakah kura-kura, kuliah rapat, ataukah ada lagi fenomena baru namanya kucu-kucu, kuliah cuan, artinya kuliah sambil berbisnis, itu juga menarik. Jadi semoga nanti teman-teman dari Universitas Muhammadiyah Bone ini bisa kucu-kucu ya, kuliah cuan, bagaimana bisa melihat tantangan sekarang sebagai komoditas yang membaca keadaan hari ini sebagai peluang yang mampu melahirkan nilai ekonomi ya gitu. Nah, untuk kegiatan mahasiswa tuh mungkin teman-teman sering melihat di sekitar teman-teman semua, sekitar lingkungan teman-teman semua ada organisasi kampus. Nah, ini salah satu pilihan ya. Ini semua adalah opsi. Teman-teman sangat kuat dan sangat istimewa ketika bisa ketiganya ini. Tetapi bagi saya dari pengalaman saya kemarin, saya cuma fokus pada satu pilihan doang. Dan saya telah mempermantap, mempertegas, bertanggung jawab terhadap pilihan saya itu, sehingga alhamdulillah bisa bertahan sampai sekarang. Tapi bagi teman-teman yang bisa memilih ketiga-tiganya ini, itu menurut saya nggak perlu ya. Bisa aktif di kegiatan sosial. Nah, kegiatan-kegiatan ini sebenarnya hanya bisa dilakukan dan peluangnya lebih besar ketika menjadi seorang mahasiswa. Pertama ada organisasi kampus. Nah, mahasiswa dapat bergabung, teman-teman mahasiswa baru bisa bergabung dalam organisasi kampus seperti himpunan, UKM, badan eksekutif mahasiswa. Nah, kegiatan organisasi ini dapat membantu mahasiswa dalam pengembangan diri, meningkatkan kemampuan leadership, dan memperluas jaringan sosial. Dan secara khusus, ini adalah salah satu jalan untuk melatih skill teman-teman semua, baik tadi public speaking maupun dalam meningkatkan produktivitas teman-teman, supaya tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Nah, solusinya itu adalah aktif di organisasi. Nah, aktif di organisasi bukan hanya ketemu karena satu frekuensi,
ketemu karena satu visi misi, ketemu karena satu ideologi, bukan. Justru organisasi itu mempertemukan berbagai perbedaan. Di situ ada demokrasi berjalan, bagaimana orang-orang saling memaklumi, saling memahami, saling mengisi, dan juga saling menguatkan. Ya. Itu fungsi organisasi. Selanjutnya ada kegiatan akademik. Nah, di sini teman-teman juga aktif di kegiatan akademik ya. Saya pikir kegiatan akademik di Universitas Muhammadiyah Bolu ini cukup meningkat juga ya dengan banyaknya PKM yang lolos pendanaan, bahkan ada juga yang sampai tahap timnas. Ini teman-teman harus perhatikan baik-baik ya, bagaimana teman-teman biologi dengan sejuta data yang ada di sekitar teman-teman itu harus diolah, harus dimanfaatkan secara serius, secara akademik agar bisa melahirkan suatu karya ilmiah. Nah, untuk mengakses itu semua kan butuh pendalaman nih. Nah, pendalamannya itu bisa didapat melalui seminar, workshop, dan juga kuliah umum. Nah, kegiatan ini dapat membantu kita semua untuk memperdalam pengetahuan di bidang kita, serta memperluas wawasan dan pengalaman kita dari berbagai perspektif orang-orang yang pernah memberikan kita insight atau pengetahuan gitu. Selanjutnya ada kegiatan sosial, gitu kan. Kegiatan sosial ini juga dapat berpartisipasi dalam dalam mengisi waktu kita seperti pengabdian masyarakat, aksi sosial, kampanye lingkungan. Nah, kegiatan ini membantu mahasiswa dalam memperluas wawasan sosial, meningkatkan kemampuan berempati, serta memberikan kontribusi positif untuk masyarakat sekitar. Jadi, selagi teman-teman menyandang gelar sebagai mahasiswa, manfaatkan baik-baik gelar itu. Tidak semua orang bisa ada pada titik teman-teman semua. Yakinkanlah dalam diri teman-teman semua bahwa Anda layak digelar sebagai seorang mahasiswa. Mahasiswa itu adalah satu privilege yang diberikan negara kepada kita dengan status ini. Jadi jangan hanya berpacu pada status sehingga menghabiskan waktu di kelas, tetapi juga ikut dalam kegiatan sosial. Kunci untuk lolos beasiswa teman-teman yang seperti yang saya dapatkan itu adalah salah satunya adalah kita pernah menjadi volunteer dalam kegiatan sosial. Itu salah satu nilai plus ketika nanti kita diwawancara dalam seleksi penerimaan peserta penerima beasiswa. Ya, jadi kegiatan sosial ini adalah salah satu poin ya yang mampu meyakinkan pewawancara apakah Anda layak diterima. Itu dilihat sejauh mana peran Anda terhadap lingkungan Anda. Anda harus mewujudkan apa sih fungsi mahasiswa itu sebagai agent of change ya. Agent of change itu artinya agen perubahan. Anda harus merubah situasi sosial, bukan hanya seperti kata-kata Tan Malaka. Tan Malaka mengatakan, kalau pendidikan, pengetahuan membuat seseorang tidak pintar mencangkul di rumahnya ketika dia pulang kampung, lebih baik pendidikan itu tidak diberikan kepadanya sama sekali. Jadi pendidikan itu bukan hanya memberikan pengetahuan kita secara teknis, tetapi mampu mengasah emosional dan kepekaan kita. Nah, itu salah satu perwujudannya adalah melalui kegiatan sosial. Gitu. Slide. Nah, apa aja sih prestasi yang menurut saya sangat sederhana, tapi peluangnya sangat besar dan sangat mudah diakses dan sangat mudah diterapkan oleh teman-teman. Pertama itu adalah kompetisi akademik. Mahasiswa berhasil, yaitu adalah mahasiswa yang berhasil meraih juara dalam kompetisi akademik, baik di tingkat nasional maupun internasional ya, kompetisi. Itu kompetisinya tadi seperti PKM, timnas ya, jadi kompetisi. Yang kedua ada penghargaan penelitian. Nah, mahasiswa berhasil memenangkan penghargaan dalam kompetisi penelitian. Ini bersifat ilmiah nih, yang diadakan di tingkat universitas terkemuka. Nah, penghargaan lainnya itu adalah teman-teman bisa mendapatkan beasiswa lanjut studi dan juga bagaimana bisa bekerja sama ya, berkolaborasi ya dengan dosen untuk memperbanyak karya ilmiah. Jadi, teman-teman sebelum menjadi seorang intelek perlu mengisi pengalaman dengan bekerja sama dengan dosen, berkolaborasi untuk bagaimana sama-sama menghasilkan suatu karya ilmiah. Jadi dari karya ilmiah melahirkan paper atau jurnal, teman-teman mampu untuk menjadi dan meyakinkan dirinya untuk layak sebagai
calon intelektual atau calon dosen atau bahkan calon guru besar. Jadi latihlah diri Anda, asahlah diri Anda untuk mempertegas apakah Anda layak lanjut S2, ikut berkolaborasi dengan dosen. Ya, ikut berkolaborasi supaya teman-teman memiliki bekal untuk lanjut ke S2. Karena syarat S2 itu harus terlatih, harus pintar untuk membuat jurnal. Kuncinya itu adalah apa? Teman-teman harus fokus, harus serius, harus analisis, harus kritis, harus selalu banyak pertanyaan 5W1H dalam fenomena-fenomena. Jadi lahirnya ilmu pengetahuan itu karena adanya rasa penasaran, karena adanya eksplorasi eksplorasi dan eksperimen di dalam diri manusia, dan disusun secara sistematis, barulah Anda bisa menyusun suatu karya itu dengan kayak ini ya. Selanjutnya ada kegiatan sosial. Ini tadi didapatkan di organisasi. Nah, mahasiswa yang berhasil itu juga aktif di kegiatan sosial, bagaimana dia menjadi volunteer, mengumpulkan dana untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, bagaimana membangun masyarakat pedesaan dengan program ekonomi kreatif, mengadvokasi masalah hukum di sekitar, menjadi volunteer dalam aksi sosial, dan aktualisasi diri dalam passion yang digemari, serta membuat komunitas study club atau wadah untuk merealisasikan rumusan dalam solusi menanggapi sebuah isu. Jadi teman-teman juga bebas ya, kalau teman-teman punya organisasi atau study club atau apapun itu, harus memiliki visi misi yang jelas, harus memiliki program kerja yang jelas, harus memiliki target yang jelas, agar teman-teman mampu untuk bagaimana memberdayakan organisasi itu, dan bagaimana melatih mental teman-teman untuk memiliki rasa empati. Dengan melakukan hal itu, mental illness yang ada di dalam diri kita gampang terobati dan sangat mudah untuk diatasi. Kenapa? Karena mental illness itu sebenarnya rasa galau, depresi, frustasi, insecure. Tetapi kalau kita melakukan kegiatan sosial, kita lebih banyak bersyukur, kita lebih banyak mensyukuri apa yang kita miliki, dan bahkan kita justru bisa memberikan insight yang positif, semangat yang positif di dalam lingkungan teman-teman. Ya, jadi saya yakin, apalagi teman-teman kan orang Bugis ya, orang Bugis itu kan tinggi rasa sumange, puru sumange ya. Puru sumange itu adalah ucapan yang memberikan efek doa agar mental illness-nya itu terobati. Ya, jadi ketika ada orang lari semangat ya, lari semangat, lalu dipakuru semangat, artinya mental illness itu dapat diobati bukan hanya melalui kegiatan, tapi melalui ucapan yang mampu membangun energi positif. Gitu. Baik. Nah, apa sih tantangan? Ya, tantangan mahasiswa di kampus yang perlu teman-teman ketahui. Pertama itu adalah tuntutan akademik yang semakin berat dan kompetitif. Jadi jumlah mahasiswa yang diterima, jumlah mahasiswa yang lulus setiap tahun itu banyak. Jadi kompetisi harus kuat ya. Saya yakin setelah webinar ini banyak teman-teman yang mau akses jurnal-jurnal bereputasi, jurnal-jurnal internasional, jurnal-jurnal bergengsi. Nanti saya bagi linknya ya dari kampus saya, supaya teman-teman bisa menjadikan itu acuan atau referensi dalam menyusun suatu penelitian ya. Kompetitif sekarang ya. Bagaimana cara menghadapi kompetitif itu? Kita harus membangun value, membangun nilai, membangun kualitas, membangun karakteristik yang unik dalam diri kita ya. Kita harus berani menunjukkan, lebih baik menjadi limited daripada bestseller, lebih baik menjadi individu yang terbatas daripada individu yang terbaik, karena yang terbatas itulah yang paling langka, dan terbatas itulah yang pasti akan dicari ya. Karena di masa depan itu kompleksitas itu cukup kuat dan cukup besar pengaruhnya. Tingkat stres yang tinggi akibat tekanan dari lingkungan ya. Apa tekanan lingkungan? Kalau kapan kau selesai? Kapan kau menikah? Kapan kau bekerja? Itu harus di stop dulu, mendengarkan dan menanggapi hal-hal itu. Ya, saya juga sering ditanya seperti itu. Saya juga sering merasakan mental illness ya.
Kapan kau menikah? Pulang mau kau dulu di Makassar. Deh, kuliah kau terus. Kenapa nggak menikah? Saya merasakan bahwa hidup itu adalah pilihan. Ya, ketika kita telah menentukan pilihan dalam hidup, kita harus siap menerima resikonya. Dan juga saya anggap bahwa resiko itu juga adalah pilihan. Dan kita sebagai individu tidak pernah terhindar dan terlepas dari yang namanya resiko. Tinggal bagaimana cara meminimalisir dan mengendalikan resiko itu menjadi sebuah pengalaman, menjadi sebuah experience ya, menjadi sebuah pendewasaan gitu. Ada juga sih keterbatasan waktu untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan sosial, itu tergantung dari manajemen waktu teman-teman semua lagi ya. Ada juga kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi dan informasi. Nah, untuk menjadi pribadi yang unggul, teman-teman perlu untuk mengakses informasi yang seluas-luasnya. Ya, sekarang itu kualitas manusia itu bukan ditentukan dari kecerdasannya, tetapi bagaimana dia mampu lebih luas dan lebih tanggap dalam mengelola, mengolah dan juga mensiasati teknologi. Ya, dulu manusia purba bertahan dengan cara dia berperang secara fisik, lempar batu karena demi makan. Sekarang manusia modern demi mempertahankan kedudukan dia melempar isu, melempar hoax, melempar fitnah. Jadi teman-teman harus memperbanyak dan harus lebih tanggap dalam melihat perubahan teknologi dan informasi. Jadi pribadi yang unggul adalah pribadi yang adaptif dan responsif terhadap perubahan teknologi dan informasi. Jadi ada AI ya. Sekarang kita teman-teman saya pikir dengan menggunakan Zoom ini, dengan menggunakan background yang background latar teman-teman semua, itu semua saya pikir bahwa itu selangkah lebih maju. Ada upaya untuk bagaimana teman-teman lebih tanggap dalam informasi dan teknologi. Namun mahasiswa juga dapat mengatasi tantangan tersebut dengan beberapa cara. Pertama, mengelola waktu dengan baik dan efisien, harus memiliki skala prioritas, analisis SWOT, yang mana yang penting tidak mendesak, yang mana mendesak tapi tidak penting, itu semua harus teman-teman pikirkan baik-baik ya. Yang kedua ini lingkungan sih, saya pikir ya, mungkin teman-teman sepakat di situ ya. Carilah lingkungan yang menghargai teman-teman, bukan yang membutuhkan teman-teman. Bedakan itu ya. Kalau menghargai ya dia menerima sepenuh hati, secara tulus, secara rela. Tapi kalau butuh ya dia berasaskan kepentingan doang kan. Jadi beranilah menolak, beranilah untuk tidak ikut. Pendewasaan diri itu jauh lebih penting. Ya, sekarang mental illness itu kan adalah isu terbaru karena faktor sosial yang lebih kompleks sehingga memunculkan fenomena mental illness ya. Pesan saya ini secara inklusif kepada teman-teman, beranilah sadar diri jauh lebih penting daripada percaya diri. Kalau Anda tidak diterima di lingkungan Anda, langit lebih luas dan akan ada banyak bintang di luar sana yang mampu menerima gelapnya Anda. Ya gitu ya. Dan selanjutnya itu mengambil kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan minat dan bakat untuk mengembangkan diri dan meningkatkan keterampilan sosial. Jadi tidak ada salahnya teman-teman setelah selesai kuliah ikut kegiatan ekstrakurikuler yang boleh jadi di situ ada relasi dan juga ada pengalaman yang mampu membentuk kesiapan adik-adik di hidup. Slide. Nah, saran saya sebagai sesama mahasiswa, kita pasti mengalami berbagai tantangan dan kesulitan dalam menjalani kehidupan di kampus. Namun sebagai mahasiswa juga kita saling mendukung dan memberikan saran serta harapan untuk masa depan yang baik. Saran saya, bagaimana mengatur waktu dengan baik agar dapat menyelesaikan tugas-tugas kuliah tepat waktu dan tidak menunda-nunda. Yang kedua itu adalah mencari teman atau kelompok belajar yang dapat saling membantu, saling mengisi, saling memahami. Yang ketiga adalah mengikuti kegiatan-kegiatan kampus yang sesuai dengan minat dan bakat untuk pengembangan diri dan menambah pengalaman. Nah, harapan saya semoga teman-teman
mampu menyelesaikan studinya dengan baik dan mendapatkan pekerjaan yang diimpikan setelah lulus. Yang kedua itu adalah dapat mengembangkan diri dan meningkatkan keterampilan yang diperlukan untuk sukses di masa depan. Dan yang ketiga, mahasiswa dapat menjadi bagian dari masyarakat yang berkontribusi positif untuk kemajuan bangsa dan negara. Mungkin cukup teman-temannya, ada tadi masih ada dua slide, tapi nanti dibagi sama Lutfi untuk menjadi referensi dan acuan teman-teman, karena saya pikir cukup panjang ya dan cukup muluk-muluk ya materi saya pada malam hari ini. Nah, ini ada nanti dibagi sama Lutfi, masih ada 2 slide sebelum ini. Jadi kita bisa masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Saya nggak sabar nih mendengar suara teman-teman semua. Saya nggak sabar menyapa teman-teman semua. Jadi marilah sama-sama kita saling berdiskusi dan saling mengisi. Saya serahkan kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Abdi atas pemaparan materinya yang sangat menarik. Oke, selanjutnya kita masuk sesi tanya jawab aja nih. Jadi, teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan boleh menggunakan fitur raise hand. Kemudian, nanti saat bertanya dipersilahkan untuk menyebutkan identitasnya, namanya siapa, instansi dari mana, dan pertanyaannya apa. Baik, langsung saja kita mulai sesi diskusi kali ini. Saya persilahkan kepada para hadirin untuk bertanya. Wah, baik. Saya berikan kesempatan di sini ada Afifa. Nah, untuk Afifa, boleh untuk open mikrofon. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertama-tama, perkenalkan nama saya Nur Afifah Salsabila dari program studi Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Bone. Nah, di sini saya ingin menanyakan beberapa hal, tapi mungkin ini mudah. Nah, kan akhir-akhir ini kita sering mendengarkan berita bahwasannya banyak mahasiswa yang telah bunuh diri. Banyak mahasiswa yang telah bunuh diri dikarenakan oleh perkuliahan. Nah, pertanyaan saya, bagaimana menjaga mental kita serta menjaga mental kita supaya kita tetap semangat menjalani kehidupan ini. Serta coba Kak Abdi memberikan semangat kepada kita supaya kita tetap semangat menjalani dunia perkuliahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, pertanyaan yang luar biasa dari Afifa ya. Bagaimana dengan Kak Abdi? Saya persilahkan untuk menjawab pertanyaan dari saudari Afifa. Ya, pertanyaannya sangat menarik ya. Fenomena-fenomena mahasiswa bunuh diri itu cukup banyak ya, baik dari kalangan mahasiswa tingkat akhir. Nah, depresi itu sih salah satu penyebabnya ya, depresi. Nah, cara mengatasi hal itu ya teman-teman perlu kali dalam 2 minggu melakukan suatu treatment ya, yang mampu memberikan semangat minimal liburan lah bersama teman-teman semua. Tapi jangan terbawa emosional liburan terus tanpa memikirkan fokus. Saya juga pernah mengalami mental illness ya di semester akhir. Saya dikacangin sama dosen saya selama 2 bulan gitu. Itu dalam perasaan menanti sesuatu yang nggak jelas dan dalam ancaman apakah saya lulus atau enggak ya. Tetapi lagi-lagi teman-teman harus sadar bahwa angin meniup pohon itu bukan untuk menggoyangkan pohonnya, tapi menguji kekuatan akarnya. Jadi landasan di dalam diri teman-teman itu harus kuat, harus tegar, harus mapan gitu kan, karena memang kuliah itu adalah kita siap mengambil resiko. Ambil S1, S2, S3 sampai pada tingkat yang lebih tinggi itu memang penuh dengan rintangan.
Jadi kuliah itu adalah pilihan hidup dan resiko juga itu adalah pilihan hidup. Tinggal bagaimana kita menyiapkan mental ya. Saya setiap kuliah itu loh selalu menghitung minggu karena satu kali semester kan itu ada 16 kali pertemuan. Saya selalu berpikir kapan ya pertemuan terakhir, tapi pas kita selesai kadang rindu juga ya masa-masa ini. Nah juga saya pun sekarang juga agak rindu masa-masa S1 kemarin. Sehingga teman-teman haruslah menikmati proses itu, dan juga memang bunga itu akan mekar itu pasti melalui proses yang cukup rumit juga ya. Jadi teman-teman harus kuatkan dalam diri kalian, dan semoga di suatu masa nanti kita bisa jumpa, saya bisa memberikan semacam pendekatan psikologis yang mampu mempengaruhi mental teman-teman untuk bisa bersemangat kembali. Semangat itu dalam teman-teman itu, coba lihat orang tua teman-teman yang telah bersusah payah, yang telah berupaya menyekolahkan teman-teman. Ya. Jadi teman-teman itu adalah tulang punggung bagi dua. Pertama itu bagi tiga ya. Pertama itu bagi diri Anda untuk masa depan Anda. Yang kedua itu dari orang tua Anda. Dan yang ketiga itu adalah untuk alma mater Anda. Jadi percayalah, seorang pemimpin pasti bisa melalui semua. Ya. Jangan ikut-ikutan seperti orang-orang yang ada di sini yang sedikit-sedikit bunuh diri. Mungkin karena dipengaruhi sama drakor ya. Sedangkan bunuh diri itu bukan pilihan. Seperti itu. Terima kasih, pertanyaannya sangat menarik. Justus. Baik, Kak Abdi atas jawaban yang telah diberikan, dan terima kasih juga kepada Afifa atas pertanyaannya dan keantusiasannya. Selanjutnya kita beralih kepada penanya kedua. Yang mau silahkan raise hand. Ayo, mumpung ada Kak Abdi nih. Curi ilmunya. Ayo, kepada peserta. Justus. Itu Kamu Oke, sambil menunggu pertanyaan dari peserta, sepertinya host ini tidak mau kalah ya. Host juga ingin bertanya nih kepada pemateri spesial kita pada malam hari ini. Oke, kalau begitu saya persilakan kepada Muhammad Lutfi Aspat untuk memberikan pertanyaannya kepada narasumber kita yang spesial pada malam hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kakak moderator kita yang sungguh hebat pada malam hari ini. Oke, sebelum saya bertanya, saya ingin menyapa Bapak dosen kita. Ya, jadi kegiatan webinar ini kalau ingin diulik sudah dibahas selama 2 tahun. Ya, jadi pas kami menjadi maba dan saat Kak Abdi mengajar di kelas kami, disitulah gagasan mengenai webinar ini dilaksanakan. Dan alhamdulillah setelah 2 tahun setelah kami menduduki posisi pengurus HIMA, akhirnya bisa terrealisasikan. Jadi saya sungguh mensyukuri hal itu. Oke, jadi untuk pertanyaan saya ini Kak, setelah membahas dan mendengar dari materi kakak yang lumayan bagus tentang mental illness, dan sesungguhnya semua mahasiswa, jadi baik dari jajaran ketua atau sampai ke anggotanya pasti pernah merasakan yang namanya suatu mental illness. Saya pernah mendengar pernyataan Kak Abdi di salah satu talk show-nya bahwasannya seseorang itu merupakan
atau dalam bahasa Arabnya itu laisa kotoman yakulu kan abi walakinna kotoman bikulun ha anaza. Ya, jadi seorang pemuda itu atau seorang lelaki itu ialah yang berani berkata inilah diri saya, dan bukanlah pemuda itu yang berkata bahwa inilah bapakku. Ya, dan sesungguhnya setelah mendengar pernyataan ini ternyata cukup relevan ya dengan para mahasiswa terutama laki-laki Bugis, di mana kita menjadi mahasiswa itu memikul tanggung jawab yang cukup besar dari orang tua. Jadi orang tua kita mengharapkan kita berkuliah untuk bisa menjadi lebih hebat dari mereka, seperti itu. Dan beban ini biasanya itu yang menjadi salah satu penyebab mental illness di mahasiswa. Jadi pertanyaan saya itu Kak, bagaimana bisa atau cara kita menanggapi harapan orang tua kepada diri kita. Oke. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Pertanyaan yang luar biasa pula dari operator kita itu Muhammad Lutfi Aspat. Terkait dengan pertanyaan dari operator kita itu tidak lepas dari dirinya sebagai laki-laki Bugis ya. Jadi kepada narasumber spesial kita, saya persilahkan untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Muhammad Lutfi Aspat. Ya, teman-teman yang dianugerahi kesehatan mental yang cukup bagus ya, memang sangat sulit ya melihat perspektif orang tua dalam menilai kita. Sebenarnya ini kita lahir di masa yang berbeda. Secara biologis, memang kita anak dari orang tua kita. Tetapi secara ideologis, kita adalah anak dari hari ini. Anak yang melihat perubahan, anak yang melihat situasi, dan anak yang hadir dalam masalah yang ada di sekitarnya. Jadi Anda mau pilih yang mana nih? Mau jadi anak biologis yang mengekor sama orang tua, menurut sama orang tua, ataukah menjadi anak ideologis yang mampu mengolah dan mampu menjawab pertanyaan dan juga arahan dari orang tua itu dengan menjadi pribadi yang lebih baik. Ya. Dalam kondisi yang sulit seperti ini, di mana orang tua itu pekerjaan yang terbaik itu adalah PNS. Tidak bisa bercita-cita lebih tinggi daripada PNS ya. Ini adalah salah satu paradigma yang sangat sulit untuk kita di Indonesia. Cita-cita yang paling tinggi adalah bukan sebagai seorang dosen, bukan sebagai seorang peneliti, bukan sebagai seorang analis gitu kan. Jadi melihat kondisi seperti sekarang teman-teman, akan ada banyak pekerjaan yang hilang, akan ada banyak pekerjaan yang baru. Tetapi teman-teman harus mempercayai pilihan hidup teman-teman sebagai jawaban untuk meyakinkan kepada orang tua teman-teman bahwa pilihan saya ini tidak salah. Teman-teman bersyukur dibanding saya yang waktu sekolah beberapa kali dikeluarkan dari sekolah gara-gara kenakalan remaja. Lalu saya insaf, saya hijrah, memilih pilihan di sini. Alhamdulillah, proses saya menjadi seperti sekarang itulah menjadi jawaban dari apa yang selama ini orang tua kekang terhadap saya. Jadi menjawab orang tua itu tidak perlu secara lisan, tetapi harus melalui prestasi dan harus melalui bukti yang meyakinkan bahwa pilihan kita ini tidaklah salah di mata mereka. Jadi berani bertanggung jawab. Kita sudah di tengah jalan teman-teman. Tinggal bagaimana kita meyakinkan bahwa insya Allah kita akan menjadi pemenang atas mimpi, cita-cita, gagasan, dan juga harapan kita. Kuatkan diri kita, kuatkan mental kita. Akan ada banyak cercaan, akan ada banyak hinaan, akan ada banyak serangan secara mental kepada kita. Tetapi insya Allah kalau mental yang kuat itu akan siap menghadapi semua itu. Ya, carilah lingkungan yang positif, carilah pekerjaan yang positif. Insya Allah itu akan menjadi jalan untuk mempertegas pilihan kita. Seperti itu, Lutfi. Saya sangat senang sekali dengan komentar Lutfi.
sangat akademis sekali ya. Saya sangat senang pernah menjadi guru, pernah menjadi senior dari teman-teman biologi. Ya, saya sangat senang sekali. Saya sangat bangga. Semoga teman-teman adik-adiknya Lutfi, adik-adiknya Nur Helmi itu bisa mengikuti jejak dari senior-seniornya. Public speaking itu penting di dunia kerja loh. Public speaking, pengalaman, skill itu penting. Saya kira seperti itu Lutfi ya. Masih ada satu pertanyaan lagi sebelum kita akhiri dan kita simpulkan. Baik, terima kasih Kakak. Oke, baik Kak Abdi, terima kasih atas jawabannya dan terima kasih juga kepada Muhammad Lutfi Aspat atas pertanyaannya dan keantusiasannya. Selanjutnya itu masih ada kesempatan satu orang yang ingin bertanya kepada narasumber spesial kita pada malam hari ini. Jadi, jangan dilewatkan kesempatan yang telah diberikan karena Kak Abdi ini adalah orang yang super sibuk. Dan alhamdulillah kami beruntung karena Kak Abdi telah memberikan telah meluangkan waktunya untuk mengisi webinar kita pada malam hari ini. Oke, sepertinya bolehlah ralat. Ada 2 kesempatan bagi penanya. Bagaimana Kak? Boleh ditambah 1? Waduh, ada 3. Saya tanya dulu kepada narasumber kita. Bagaimana Kak? Halo Kak. Bagaimana? Boleh ditambah 3 orang Kak? Oh, boleh. Wah, narasumbernya baik juga ya. Oke, saya berikan kesempatan kepada Widya Trimurdaya untuk menyampaikan pertanyaannya kepada narasumber kita. Dengan ini saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya moderator. Perkenalkan, saya Widya Trimurdaya dari Universitas Muhammadiyah Mataram. Saya ingin bertanya kepada Halo. Kak Abdi mengenai mental health. Seperti kita ketahui sekarang ini kan banyak sekali kasus-kasus tentang gangguan jiwa terhadap mahasiswa-mahasiswa yang mahasiswa sekarang nih. Jadinya apa yang bisa apa peran dan kontribusi kita sebagai orang terdekat yang mengalami gangguan jiwa, peran dan kontribusi kita saya lanjutkan. Apa peran dan kontribusi kita kepada pelaku atau korban gangguan jiwa, itu aja. Dan apa pesan dari Kak Abdi kepada korban yang mengalami gangguan jiwa agar mereka selalu semangat untuk menjalani hidup. Itu aja. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Wah, terima kasih banyak Widya ya, sangat menarik dan sangat edukatif pertanyaannya dengan mengacu pada fenomena-fenomena. Saya ketika berada dalam posisi itu, saya lebih sering menonton film yang memberikan semangat perjuangan atau mendengarkan lagu-lagu penyemangat seperti lagunya Yura Yunita, lagunya Tulus ya. Itu syair-syair itu bagi saya adalah penyemangat dalam diri kita. Ketika kita di lingkungan kita ada teman yang lagi down, itu ya kita harus memberikan sugesti meyakinkan dia bahwa kita bisa. Menjadi depresi itu bukan pelarian. Ketika ada tugas itu bukan ditunda, tetapi dikerjakan. Ya. Mendapatkan beban itu adalah bagaimana cara kita mengatasinya itu dengan penuh kesabaran, penuh tanggung jawab. Tidak akan mungkin beban yang akan
diberikan kepada kita itu di luar kemampuan kita. Dan janganlah sekali-sekali kita overthinking. Ibarat besi, yang menghancurkan besi itu adalah keratannya sendiri. Sama dengan manusia, yang menghancurkan manusia itu adalah pikirannya. Mungkin dia overthinking lah, mungkin dia overconfident lah, mungkin dia terlalu merasah lah gitu. Jadi saran saya, teman-teman itu perlu memperkuat fondasi keimanan teman-teman semua, fondasi pertimbangan diri teman-teman semua, agar teman-teman mampu untuk melihat pandangan tersebut secara jernih, secara dewasa ya. Karena depresi itu bukanlah ciri orang dewasa. Ciri orang dewasa itu adalah bagaimana dia mampu melewati setiap masalah dengan mungkin seperti itu ya teman Widya. Terima kasih pertanyaannya. Saya sangat senang sekali dengan pertanyaan dari teman Universitas Mataram. Jadi berikanlah sugesti yang baik. Tugas kita sebagai manusia itu, sebagai sesama muslim, itu adalah bagaimana kita bisa memberikan mental health kepada mereka. Paling tolong menolonglah ya dalam kebaikan. Seperti itu. Selanjutnya saya yang ambil alih jadi moderator ya. Ada Swelmi, silakan Swelmi. Oke, terima kasih banyak Kak atas jawabannya dan terima kasih juga kepada Kak Widya dari Universitas Muhammadiyah Mataram atas pertanyaannya yang luar biasa pula. Selanjutnya pertanyaan, saya berikan kesempatan kepada Swelmi untuk mengajukan pertanyaannya kepada narasumber spesial kita pada malam hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Pertanyaan saya untuk Kak Abdi mengenai dari beberapa tantangan yang dijelaskan sebelumnya, pertanyaan saya yaitu tantangan tersulit apa yang pernah Kakak alami dan bagaimana cara Kakak mengatasi tantangan tersebut di dunia perkuliahan. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Selmi atas pertanyaannya. Bagaimana dengan pemateri spesial kita malam hari ini? Ya, terima kasih banyak pertanyaannya. Dari pengalaman saya sampai sejauh ini, saya juga sering ya. Pertama itu kajian saya waktu S1 itu belum ada orang yang meneliti. Siapa yang tidak minta saya dalam posisi itu. Yang kedua itu saya dihantam 4 teori. Siapa yang tidak mental health pada waktu itu. Yang ketiga itu di saat pasca selesai. Kok saya selesai berjuang mati-matian, kerja skripsi yang terbaik, kok ujung-ujungnya setelah selesai nggak dapat pekerjaan ya, malah lanjut S2 ya. Sampai sekarang mental health. Tetapi kalau teman-teman masih berjibaku dengan mental health, kalau teman-teman masih berjibaku dengan mental health, kapan teman-teman bisa berubah? Kapan teman-teman bisa move on? Jadi saya katakan, saya tidak mau membunuh hari saya dengan mental health, dengan mental illness. Saya tidak mau mengganggu produktivitas saya dengan mental illness. Saya yakin akan ada rezeki, akan ada berkah, akan ada karunia yang Tuhan berikan kepada saya karena saya orang yang beragama. Jadi hari itu menjadi misteri. Masa lalu itu milik sejarah, masa depan itu milik misteri, masa kini milik kita. Jadi itulah yang menjadi salah satu dorongan kepada teman-teman untuk bagaimana bisa mengatasi persoalan mental dalam kehidupan. Bagaimana Selmi? Banyak sih sebenarnya lebih parah dari Selmi dan teman-teman yang saya alami. Tapi ngapain diceritain sama orang lain kan?
motivasi sendiri itu harus datang dari diri sendiri. Kalau lingkungan mendukung, keberuntungan itu adalah kesesuaian antara kemampuan dan situasi. Jadi saya yakin bahwa pasti teman-teman akan beruntung ketika teman-teman akan berusaha. Kalau kita menanam jagung, yang tumbuh pasti juga akan ikut rumput dan jagung. Tetapi kalau kita menanam rumput, pasti tidak akan tumbuh yang namanya jagung. Jadi selalulah berpikir positif, teman-teman. Bentar. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Kak Abdi atas jawaban yang telah diberikan dan terima kasih pula kepada Swelmi atas pertanyaannya dan keantusiasannya. Mungkin untuk pertanyaannya kita tutup karena sepertinya yang tadi mengangkat tangan telah menurunkan tangannya kembali. Baik teman-teman sekalian, demikianlah pemaparan materi yang telah disampaikan oleh narasumber spesial yang membahas tentang kenali mental illness, strategi mengatasi problematika di hiruk-pikuk dunia perkuliahan. Belum. Kemudian juga tadi dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, sesinya telah selesai. Nah, sebelum sesinya kita akhiri, izinkan saya untuk menyimpulkan hasil webinar malam hari ini, di mana dalam webinar kali ini kita membahas tentang mental illness, di mana mental illness itu disebut juga dengan gangguan mental atau jiwa yang mempengaruhi pemikiran, perasaan, dan suasana hati. Adapun gejala umum yang sering dimunculkan oleh mental illness ini ditandai dengan merasa sedih, kurang konsentrasi, cepatnya mood berubah, kemudian cara mengatasinya itu dapat dilakukan dengan pendekatan spiritual. Kehidupan mahasiswa itu di era modern tentunya membawa banyak tantangan dan peluang. Tapi jangan khawatir karena tentunya tantangan itu dapat diatasi. Dapat diatasi dengan manajemen waktu, mencari dukungan dari lingkungan sekitar, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya kita berada pada sesi pemberian sertifikat secara simbolis kepada narasumber. Kepada operator, mohon untuk dibantu. Oke, jadi saya ambil foto ya. Baik, sertifikat kami berikan kepada Kak Abdi Mahesa, SS. 3, 2, 1. Oke. Oke. Mungkin selanjutnya adalah sesi foto bersama terlebih dahulu. Dan untuk teman-teman webinar hari ini, dimohon untuk open kameranya karena kita akan sesi foto bersama. Untuk operator, dipersilahkan untuk memimpin foto bersama. Terima kasih. Baik, untuk teman-teman, demi keabsahannya suatu kegiatan diperlukan suatu dokumentasi pengambilan gambar agar jejak digital itu tetap ada. Oke, jadi untuk bagian pertama, ambil posisi. 3, 2, 1. Oke, untuk bagian kedua, ambil posisi. 3, 2, 1. Bagian ketiga, silakan ambil posisi. 1, 2, 3. Ya, sampai bagian ketiga. Baik, terima kasih untuk teman-teman sudah menghadiri webinar kita pada hari ini. Dan mohon tidak meninggalkan Zoom terlebih dahulu karena ada link absensi yang akan diisi. Saya kembalikan kepada moderator kita. Oke, itu saja closing statement pada malam hari ini. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada Kak Abdi Mahesa SS selaku narasumber spesial kita pada malam hari ini atas ketersediaannya untuk mengisi webinar pada malam hari ini. Terima kasih Kak Abdi. Baik pada teman-teman sekalian, kami juga mengucapkan terima kasih sudah berkontribusi dalam acara webinar kali ini. Akhir kata,
Saya Sudarmi selaku moderator. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Oke, untuk teman-teman, jangan lupa untuk mengisi link absensi pada malam hari ini. Link absensi telah kita sebar di room chat, jadi silakan untuk mengisi absensi kegiatan webinar kita pada malam hari ini. Oke, dari teman-teman terima kasih. Apakah Kak Abdi masih ada? Salam webinar kita pada hari ini. Oke, jadi jangan lupa isi absen untuk mendapatkan sertifikat dari Terima Bank. kasih. Ini kita rekor. Jadi silakan tidur dan selamat bermimpi indah. Alhamdulillah tidak mati lampu. Alhamdulillah, selamat berlayar di Pulau Kapuk, teman-teman.